Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Sutanti. Saya merupakan mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar dalam jabatan tahun 2022. Hari ini saya akan mewawancarai pengawas MTS Negeri 2 Kediri, yaitu beliau Bapak Khairul Azhar. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kesediaannya di wawancara. Langsung mawon ya Bapak. Untuk hari ini terkait dengan model-model pembelajaran, metode, serta media-media yang digunakan Bapak Ibu guru dalam pembelajaran. Menurut Bapak, pandangan Bapak itu terkait metode ceramah yang selama ini sangat tren, yang masih sering digunakan itu seperti apa? Metode ceramah yang sering digunakan itu metode yang bisa membaca situasi kondisi kebutuhan anak. Kalau hanya ceramah saja tanpa melihat situasi kondisi anak, biasanya guru ceramah itu anak tidur. Tapi kalau bisa melihat situasi dan kondisi, bisa adaptasi, kemudian bisa menyelesaikan, anak itu juga tertarik. Akan tapi kelemahannya dalam mengajar ceramah itu hanya sedikit persen yang pertama yang bisa masuk. Kemudian sebaiknya kalau seperti itu, apakah metode ceramah itu dikombinasikan dengan metode yang lain supaya pembelajarannya itu lebih interaktif? Harus bahkan media itu harus selalu ada. Kemudian untuk medianya ini bagaimana Pak? Apakah medianya itu harus digital atau non digital, atau media yang dibuat sendiri dengan bahan-bahan yang ada di sekitar? Itu menurut panjenengan dengan situasi yang sekarang itu bagaimana? Dilihat kebutuhan saja. Kira-kira kebutuhannya yang baik itu yang bagaimana, itu yang tepat. Misalkan kita pakai digital tapi kurang pas dengan proses pembelajaran, kan juga kurang pas juga. Tentunya kalau digital kan disesuaikan dengan kondisi sekolahnya, sarana prasarana yang tersedia. Iya. Semisal LCD dan lain sebagainya. Iya, betul. Kemudian Bapak, apakah ada usaha-usaha untuk meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu guru terkait dengan penggunaan media atau kemudian seperti itu? Bagaimana? Ya, yang jelas ada. Seperti misalnya ikut PPG itu juga meningkatkan kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran, seperti diklat, kursus-kursus dan sebagainya itu sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar. Tapi kegiatan seperti itu atau apakah rutin dilakukan tiap tahun, apakah satu semester atau bagaimana? Itu tergantung sekolah nanti. Sekolah itu biasanya kalau di awal tahun itu kan diadakan namanya PKG formatif. Nah, disitulah nanti kita bisa mencari kira-kira dalam satu tahun itu kebutuhan guru apa yang harus kita laksanakan itu. PKG itu apa Pak? PKG itu penilaian kerja guru. Itu kan ada dua, formatif dan sumatif. Yang formatif itu untuk menilai di mana kemampuan guru itu yang perlu kira-kira ada tambahan. Kalau sumatif itu sudah akhir tahun. Kalau akhir tahun itu kan untuk kenaikan pangkat biasanya. Oh, betul. Iya. Kemudian yang selanjutnya dalam pembelajaran, tentunya jenengan dulu kan rekodnya juga pernah mengajar ya. Iya, betul. Itu jenengan itu pernah melakukan apa dalam pembelajaran terkait dengan metode atau model? Yang jelas saya dulu kan mengajar sejarah budaya Islam. Dulu ketika saya mengajar ya sering anak-anak itu saya ajak untuk sering diskusi. Kemudian anak-anak saya suruh membuat makalah, kemudian memecahkan masalah. Itu sering terbiasa seperti itu anak-anak. Dan jalan, apalagi kalau kelasnya itu kelas unggulan, bagus sekali. Saya tertarik sekali untuk mengajar seperti itu. Itu pengalaman saya dengan guru, terutama anak-anak yang kelas A, kelas unggulan, Kelas khusus nih Pak? Kelas khusus ya. Itu saya kasih temanya aja, dia sudah besoknya itu sudah nyari di internet, diskusi sudah jalan rame. Seneng saya, semangat anak-anak. Menurut jenengan itu media itu yang bagus itu yang seperti apa?
Kalau saya tergantung kebutuhan, pelajarannya apa, materinya apa, gitu aja. Kan kadang kita membuat media yang cuanki, tapi sementara pelajaran itu loh hanya membutuhkan media yang sederhana, malah bisa diterima murid. Iya. Berarti media ini yang sesuai dengan Dengan kebutuhan dan karakteristik dari materi yang iya, akan disampaikan. betul ya. Terkait media interaktif itu Bapak, menurut panjenengan bagaimana? Media interaktif itu media yang bisa diikuti oleh anak-anak dalam pembelajaran. Nggih. Ini kan ketika kemarin kita diskusi itu kan Iya. pembelajaran yang interaktif disertai dengan media yang interaktif yang juga itu. Mungkin Bapak pernah melaksanakan hal seperti itu? Ya media yang interaktif ya media yang bisa digunakan untuk mengajar anak, di mana anak itu bisa aktif di dalam pembelajaran itu. Berarti komunikasinya. Iya, komunikasinya bisa jalan. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, anak itu langsung bisa menangkap. Mulai mengajar tahun berapa? Saya mulai mengajar itu sebenarnya saya tahun 91 sudah mengajar saya. Tahun 91. Sudah. Kemudian saya mengajar jadi PNS tahun 2005. 91 sudah saya ngajar matematika di MI waktu itu. Dari sekian tahun Bapak mengajar, tentunya kan ada perkembangan. Iya. Terkait media, terkait metode atau model itu ada perkembangannya. Menurut jenengan itu bagaimana Bapak perkembangannya itu? Ya, yang jelas kalau media zaman sekarang ya itu perkembangannya ya sesuai dengan perkembangan IT. Berarti lebih menggunakan IT yang sekarang. Iya, kalau sekarang seperti itu. Apalagi kemarin pandemi gitu, berarti Iya. kan Iya, harus IT. Iya. Saya kira cukup sekian Pak Azhar. Terima kasih. Semoga Pak Azhar senantiasa diberikan kesehatan dan Amin, kelancaran amin, dalam amin. menjalankan aktivitasnya. Amin. Terima kasih kehadirannya. Ya, saya akhiri dulu sekian wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.